Sahabat podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan. Selamat berjumpa kembali kepada kita semua yang senantiasa setia untuk melihat dan menyaksikan podcast ini. Saya Zetra Hail Saragi, dan hari ini kita akan hadirkan dua narasumber yang sangat muda dan sangat Ganteng, menarik. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sungguh-sungguh menarik perhatian dari para pendengar. Karena topik yang kita bawakan kali ini adalah topik yang sangat dekat dengan iman kita. Namun seringkali memang ini disalahartikan. Tentang apa itu? Tentang patung dalam gereja Katolik. Pertanyaannya kan sangat simpel. Mengapa ada patung dalam gereja atau di gereja? Apakah itu termasuk ibadah berhala? Sebenarnya bagaimana gereja sendiri memandang patung dalam hal ini yang kita bicarakan ini, kan gitu. Nah, tentunya untuk menjawab ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sungguh menarik perhatian kita di saat ini. Yang pertama itu Bapak Leonhard Hutagalung. Terima Dia kasih. sebenarnya seorang penyuluh agama Katolik dan juga mempunyai background yang luar biasa di bidang ini. Gimana? Ya, Sehat ya Pak? selamat pagi, sehat, salam semua untuk kita semua yang bisa menonton OPKM ini. Thank you. Obrolan penyuluh Katolik Medan. Dan yang kedua yang tidak kalah penting juga ada, kalau istilahnya kan begu, bekas guru. Betul ya. Bekas guru dulu. Dia sekarang menjadi guru. Iya, sudah lama menjadi guru lalu kemudian memilih untuk menjadi bagian dari Kementerian Agama di bidang penata layanan dan juga khususnya di bidang untuk memperlancar kegiatan dari para penyuluh. Betul. Nah, namanya Bapak Boris Gultom. Apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan, karena hari ini, hari Senin, hari mengawali minggu ini, kita harus tetap semangat. Oke, ya betul. Baik, langsung saja kepada Pak Leonhard ini ya, yang pertama. Kita mulai dari akar sejarahnya lah pertama ya Pak. Sebenarnya kapan gereja mulai menggunakan gambar atau menggunakan simbol dalam peribadatan? Sejak kapan itu Pak? Baik, terima kasih Bapak Jetra. Terkait dengan pertanyaan ini, langsung merujuk pada sebuah tempat. Itu jemaat perdana pada zaman dahulu, yaitu namanya katakombe. Jadi, apa itu katakombe? Katakombe itu adalah tempat bagi umat Kristen, itu di sebuah gua, tempat persembunyian para Kristen untuk melaksanakan ibadat di sana. Itu pada saat awal-awal kekristenan, ya. Oh, tempat persembunyian ya Pak ya? Iya, tempat persembunyian umat Kristiani dalam merayakan ibadah mereka. Kenapa harus bersembunyi Pak? Karena mereka itu dikejar oleh pemerintahan pada zaman itu. Oh iya. Karena agama Kristen itu adalah agama yang dilarang pada saat itu. Dan bahkan mereka adalah sasaran ya, target untuk disiksa. Ya, karena mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, di tempat itulah, di tempat katakombe ini, ada gambar-gambar yang dijadikan mereka sebagai media untuk mendekatkan diri ataupun untuk mengkhususkan ibadat mereka pada saat mereka ibadah. Oh, termasuklah itu ada lukisan Yesus sebagai gembala baik, Ya. Bunda Maria, begitu Iya. Pak ya. Iya. Berarti gambar atau patung itu bukan sesuatu yang datang baru-baru ini ya Pak ya? Iyalah, tepat sekali itu. Bahkan dalam perjanjian lama sendiri, ini kita mau merujuk ke kitab suci ya. Iya. Kita perlu membaca dengan hati-hati juga. Ada perintah itu jangan membuat patung. Itu kan dalam Keluaran 20 ayat 4 ya. Itu konteksnya adalah larangan menyembah berhala. Lihat. Oh, Larangan menyembah berhala. Betul. Bukan larangan absolut. Semua bentuk seni
atau dalam hal ini kan seni rupa ya, Ya, seni betul. gambar, seni patung gitu ya kan. Terbukti Allah sendiri memerintahkan Musa membuat patung kerup emas, Ya. yaitu di atas tabut Perjanjian. perjanjian. Mari kita baca dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 20. Haruslah engkau membuat 2 kerup dari emas. Pasanglah kedua kerup itu pada kedua ujung tutup pendamaian. Allah juga memerintahkan pembuatan ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 sebagai tanda keselamatan. Jadi di situ ada kehati-hatian kita untuk memahami teks. Allah memerintahkan Musa melakukan itu bukan untuk disembah itu patung, bukan Tetapi untuk tetapi di sebagai sarana, iya, sebagai sarana dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Itu berarti bukan menyembah, tapi itu sebagai sarana atau cara agar kita lebih dekat kepada yang kita imani. Iya. Begitu, Pak ya. Oh. Coba ada yang mau disampaikan kira-kira Pak Boris? Baik, terima kasih untuk Bapak Jetra. Saya ingin menambahkan dimensi lain, Bapak Jetra. Ketika sabda Allah menjadi manusia, inkarnasi Yesus Kristus itu sendiri adalah pembenaran terbesar bagi seni sakral. Nah, itu dia. Allah yang tak terlihat, itu dia. Kini menjadi mengambil wajah manusia. Seperti kata Santo Yohanes Damaskus, dikatakan di sini, Santo Bapak Damaskus ini adalah Bapak Gereja abad ke-8. Ya, abad ke-8 ya. Ya, pada zaman dahulu Allah tidak pernah digambarkan, tetapi sekarang Allah telah terlihat dalam daging dan bergaul dengan manusia. Siapa itu? Ya, Yesus Kristus. Karena itu saya menggambarkannya apa yang terlihat dari Allah. Jelas bahwa Yesus itu kita tahu bahwa inkarnasi dari Allah yang menjelma menjadi manusia. Baik, Pak Boris. Ya. Bagaimana dengan kontroversi ikonoklasme itu? Penghancuran gambar-gambar suci itu yang pernah mengguncang gereja itu. Coba Ya. Pak Leonhard lah dulu. Begitulah secara gereja dan harus kita terima, dan bagus juga bahwa itu tercatat ya. Itu pada abad 8 ya. Ya, Muncul gerakan ikonoklasme dari kata ikon, Ya. gambar, dan klastes penghancuran. Iya, itu di Kaisaran Bizantium. Pada saat itu ya Kaisar Leo III melarang semua gambar religius. Namun gereja merespons dengan sangat keras melalui Konsili Nikea yang kedua pada tahun 787 Masehi, yang merupakan konsili ekumenis ke-7 yang diakui oleh seluruh gereja. Secara resmi mengesahkan veneration atau penghormatan terhadap ikon dan patung, sambil dengan jelas membedakan antara latria. Apa itu latria? Itu penyembahan yang hanya layak bagi Allah, dengan proskinesis atau dulia. Apa itu, Pak? Oke, ini kita lihat ya, dulia atau proskinesis itu yang sering kita dengar sebenarnya dulia ya. Itu penghormatan. Penghormatan yang dapat diberikan kepada para kudus dan gambar mereka. Para kudus dan gambar mereka. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ini dulia tadi ya. Iya, Penghormatan kepada para kudus dan gambar-gambar mereka atau ikon-ikon itulah ikon tadi ya. Oke. Apa sih sebenarnya ajaran resmi Gereja Katolik tentang patung atau tentang gambar atau tentang simbol ini? KGK dalam artikel 2132 2132 ya, 2132 menegaskan bahwa penghormatan terhadap gambar-gambar suci bukanlah penyembahan berhala. Oh, ulang sekali lagi Pak, ini sangat menarik ini Iya. Pak ini. Menarik, coba Pak. Ya. Bahwa di sini kita katakan bahwa penghormatan terhadap gambar-gambar suci bukan penyembahan berhala. Harus garis bawahi ya. Iya. Oke, harus garis bawahi. Ketika kita berlutut di depan patung Bunda Maria misalnya,
kita tidak menyembah patung Bunda Maria. Jadi ngapain itu Pak? Kita menghormati. Iya. Menghormati orang yang dilambangkan dalam patung itu. Karena kita tahu bahwa Bunda Maria adalah ibu Yesus yang dipercaya Allah untuk melahirkan Kristus. Iya. Yesus sangat menghormati ibunya. Kenapa kita tidak? Kan begitu dia. Iya. Iya. Makanya ekspresi orang menghormati itu berbeda-beda. Gereja Katolik ya menghormati patung itu, bukan menyembah. Ini kadang salah persepsi orang. Iya, betul. Nah, tentunya masih ada lagi ya Pak ya, di apa lagi? Di katekismus gereja masih ada mungkin. Masih Coba ada. apa Pak? Lebih jauh lagi, dalam katekismus gereja Katolik 1159 Berapa Pak? 1159 Iya. mengajarkan bahwa seni sakral memiliki nilai pastoral yang nyata. Oh. Iya itu dia. Ingat ya, memiliki nilai pastoral yang nyata. Gereja juga mengacu pada ajaran Konsili Trente tahun 1563 yang secara langsung merespon reformasi dari saudara kita Kristen Protestan yang menolak semua gambar. Konsili Trente meneguhkan gambar Kristus, Bunda Maria, dan para kudus harus ditempatkan di gereja dan dihormati oleh umat beriman. Ingat, tanda kutip, dihormati, gitu ya. Bukan disembah ya. Seperti itu Bapak Jenderal. Ya. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Leonhard ya? Itu sangat bagus. Kita sudah menerima KGK sebagai magisterium ya. Ya, magisterium. Tapi ada juga beberapa teolog Katolik seperti Santo Thomas Aquinas. Ya, betul. Dalam bukunya Summa Theologiae mengajarkan bahwa gerakan batin menuju gambar adalah sama dengan gerakan menuju benda yang digambarkan. Sekali lagi Pak, ini menarik kali bahasanya ini. Gerakan batin menuju gambar adalah sama dengan gerakan menuju benda yang digambarkan. Oh iya Pak. Ya, ada istilahnya. Ada istilahnya. Ya, istilah yang bahasanya Thomas Aquinas. Motus in imaginem tendit in rem quius est imago. Artinya apa itu Pak? Ketika kita memandang patung Yesus dengan kasih dan doa kita itu diarahkan kepada Yesus yang hidup dan bangkit, bukan kepada benda mati. Wah, sangat menarik ya Pak. Waduh. Jadi berarti sebenarnya adakah perbedaan mendasar antara latria dan dulia? Apakah ada itu Pak? Coba siapa lah yang menjelaskan ini ya? Tengok kalau nggak salah ini Pak Gultong lah dulu ya, Pak Boris Gultong lah untuk menjelaskan. Bisa Bapak jelaskan lebih sederhana untuk para pendengar OPKM kita ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Citra. Sebenarnya begini dia. Latria itu penyembahan hanya untuk Allah saja. Ya. Iya. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Itu yang disembah. Ingat. Artinya kita tidak boleh melakukan penyembahan seperti menyembah kepada Tritunggal Maha Kudus. Begitu ya Pak ya? Oke. Kita hanya beri penghormatan. Kalau yang namanya itu penyembahan itu khusus untuk Allah. Yang kita hormati, yang kita sembah, yang disebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Hiperdulia itu penghormatan tertinggi selain Allah. Penghormatan diberikan kepada Bunda Maria. Pertanyaannya kenapa? Karena kedudukannya yang unik ya, lah katakan sebagai Bunda Allah. Itu dia Bapak Citra. Dan dulia itu penghormatan biasa. Nah, ini diberikan kepada para orang-orang kudus, para santo dan santa dalam gereja Katolik. Oh, artinya itu diberikan kepada santo dan santa juga ya. Jadi, ketika kita membungkuk atau berlutut di depan patung santa atau santo, ya, kita melakukan dulia, ya. Penghormatan biasa saya katakan tadi, menghormati mereka sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah
berbahagia di surga dan memohon pengantaraan doa-doa mereka untuk kita yang masih berjarak Berarti di Pak, dunia ini. ketika kita berlutut, membungkuk, lalu kemudian memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala kepada yang ada, Ya, artinya satu-satu. ikonik atau patung Ya. ataupun gambar yang ada di situ, sebenarnya kita itu sedang tidak menyembah berarti Pak. Bukan. Berarti kita sedang ngapain itu Pak? Itu menghormati, bentuk penghormatan kita terhadap jasa-jasa mereka. Betul, berarti Iya. kita sedang menghormati. Iya. Iya. Pak Leonard, ini ada mau disampaikan ya Pak yang sangat Ya. menarik juga. Jadi dalam syarat para rasul pun kan ada persekutuan para kudus. Ya. Persekutuan para kudus, communio sanctorum. Itu kita akui dalam syahadat iman. Para kudus itu tidak mati dalam arti sesungguhnya. Iya, betul. Mereka hidup dalam Kristus dan mereka dapat mendoakan kita loh. Ya. Jadi ada tambahan ini kan. Iya, tambahan ya. Ketika saya bicara tentang ini kepada kawan saya Ya. yang awam, Hmm. bahwa pada saat Ekaristi itu pada saat kita Ekaristi dua syukur agung, Ya. pada saat dua syukur agung itu kan kita sudah menyanyi kudus ya, Ya, menyanyi kudus ya. sudah kudus. Di Kemudian kita nyanyi itu kan, itu maksudnya bahwa bukan hanya kita yang merayakan Ekaristi itu, Oh iya. para kudus pun Para hadir kudus, di sana. Hadir di sana Nah, ya. Iya. Betul. Iya. Iya. Kan bersama para kudus di surga kan melakukan Iya. pujian kepada Iya. katanya kan, kata dalam ini ya perayaan Ekaristi. Lalu apa menjadi kesaksian temanku? Dia melihat seseorang kudus di Iya, atas. itu apa ya? Itu tadi Hadir kesaksian di ya. sana, iya, hadir di sana. Itu kesaksian dia dan bagi saya dia akan sangat cinta Katolik sampai mati Iya, betul. karena dia sudah merasakan itu ya. Baik, terima kasih Pak Leonard. Sangat bagus sekali juga contoh nyata yang dialami juga ya Iya. tadi, dan kemudian bagaimana pendalaman dan juga pengembangan dari materi kita ini tadi kan tentang patung. Terima kasih juga Pak Boris. Sekarang kita coba masuk ke topik yang lebih praktis gitu ya. Pak Boris, bagaimana sebenarnya tradisi apa sih, tradisi penempatan patung dalam gereja ini berkembang sepanjang sejarah? Bagaimana itu Pak? Oh, baik. Ini sangat menarik Bapak Jatra ya. Iya. Nah, pada masa gereja pertama atau perdana, seni sakral dimulai dari kata tombe. Kata Iya, kombe ya Pak iya, ya, yang iya, tadi kata disampaikan kombe, Pak Leon Pak Leon juga ya. ya. Mosaik dan lukisan dinding. Nah, itu dia. Memasuki abad keempat setelah Edik Milan ya. Ya, Tahun Milan tahu saya ingat ya. 313 ya. 313 saya rasa. Iya. Ya, oleh Kaisar Konstantinus. Konstantinus yang mengakhiri penganiayaan. Iya. Gereja mulai membangun ya, maaf ya. Ya. Mulai membangun basilika megah. Nah, Basilika itu seperti apa ya, macam Bangunan basilika besar. bangunan besar lah. Iya. Termasuklah Seperti Gereja Vatikan Basilika sekarang, Santo ya. Petrus ya. apa itu Oh, kan iya, bangunan besar. basilika itu. Bisa disinilah berkembang tradisi ikonografi ya, sorry. Ikonografi Kristen yang kaya, begitu dia Bapak Citra. Oh iya. Jadi patung tiga dimensi dalam gereja berkembang pesat di barat Iya. sejak zaman Di barat ya Pak. iya, Oh iya. karena dulu kan masih Kekaisaran Romawi ya. Betul, Iya. betul Pak. Jadi Kekaisaran Romawi ini ya barat Romawi ya kan. Jadi sampai ke abad 9 hingga abad pertengahan itu ada Paus Gregorius Agung. Pada abad ke-6 sudah memberikan prinsip yang sangat bijak. Apa itu? Gambar dan patung adalah Bible bagi orang yang buta huruf. Mengapa disampaikan Gambar dan begitu? patung adalah Bible Bible bagi orang yang yang buta huruf. Oke, iya. Jadi disinilah indahnya sejarah Pak Iya, Jetra, iya, bahwa iya. pada saat itu konteksnya adalah masyarakat yang tidak tahu baca tulis. Iya. Nah, ketika orang tidak tahu baca tulis, maka apa sarana yang bisa membantu mereka supaya paham tentang Injil, ya. supaya paham tentang Kristus itu sendiri. Nah, pilihannya yang efektif dan efisien dalam hal berkatekese adalah
menggunakan patung dan gambar suci. Oh iya iya iya. Iya, itu dia. Ya Pak Boris bagaimana? Betul sekali apa yang dikatakan Bapak Leonala tadi. Dalam tradisi ini memang terus diperkaya. Patung, salib atau Virgin, apa namanya itu? Pais gitu kan patung ini, ya, apa patung namanya? itu ya. Apa tadi? Salib ya. Ya, Crucifix, ya. Krusifik. Iya. Nah, Menjadi pusat liturgi gereja Katolik. Dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya Sanctum Concilium ya. menegaskan peran seni dalam liturgi Sacrosanctum artikel 122 ya. 122 menyebutkan bahwa seni sakral termasuk dalam lingkaran hal-hal yang paling indah yang dihasilkan akal budi manusia dan diarahkan khusus untuk memuji Allah. Oh ya. Nah, begitu ya. Begitu ya. iya. Lalu coba kita lihat lagi lebih dalam bagaimana sebenarnya tradisi devosi khususnya seperti novena, prosesi patung dan lain sebagainya. Apakah itu juga memiliki dasar teologis, Pak Boris? Ya, tentu. Begini dia Pak Citra. Ya. Prosesi patung, arak-arakan Corpus Ya. Christi, devosi, jalan salib, Ya. semua ini merupakan bentuk ya Pieta Pieta populare gitu ya. populare atau kalau kita kan bahasa Batak populare ya, atau devosi rakyat yang sangat dihargai gereja. Berarti itu devosi populer. Iya. Kira-kira gitu kan yang Ya. sangat dekat dengan Ya. masyarakat gitu ya. Direktori tentang kesalehan rakyat dan liturgi yang diterbitkan Kongregasi Ibadat Ilahi tahun 2000 berapa tuh? 2002 ya. mungkin ya. Ya, menegaskan bahwa deposi-deposi ini adalah ekspresi iman yang sah dan harus dipelihara walaupun selalu harus diarahkan dan berpusat pada liturgi resmi gereja. Ada yang mau disampaikan kira-kira Pak Leon? Itu tadi ya, bahwa ketika dari Sacrosanctum Concilium pun sudah nyata, kemudian bagaimana kita menanggapi itu? Hati-hati juga, karena itu lukisan gambar itu bukan benda mati semata yang dalam pandangan iman ya, tapi itu adalah ada aspek dogmatisnya. Iya. Itu dalam katekismus mengajarkan bahwa patung-patung yang kita hormati bukan benda mati semata. Dalam pandangan iman, mereka adalah sakramentali. Ini sakramentali dengan sakramen beda ya. Iya, beda ya. Sering disamakan antara sakramen dengan sakramentali. Apa bedanya, Pak? Kalau sakramen itu adalah getaran ilahi di mana kita menyembah Allah di sana melalui sakramen, tanda-tanda kehadiran Allah. Tapi kalau sakramentali adalah memberkati benda-benda yang benda-benda suci. Benda-benda suci. Ya, seperti patung, salib, atau juga dengan ibadah-ibadah ya. Ibadah kepada orang meninggal itu juga termasuk bagian dari sakramen tali ya. Berarti sakramentali itu kira-kira tanda dan sarana keselamatan yang berasal dari Allah selain 7 sakramen. Kira-kira gitu ya. Berarti pemberkatan rumah juga itu termasuk sakramentali ya. Percikan rumah atau kemudian pemberkatan kalau kita beli kendaraan baru gitu ya. Masuk rumah juga. Termasuk pemberkatan rumah ya. Oke. Masih ada disampaikan, Pak? Ya. Jadi gereja atau dua gereja itu dipersiapkan untuk mengingatkan kesalehan umat beriman. Sebenarnya itu patung-patung itu ada digunakan supaya ada tanda-tanda kesalehan ataupun jadi sarana bagi umat dalam hal menuju sebuah kesalehan rohani gitu ya. Iya, begitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih tanggapannya, Pak. Terima kasih juga masukannya tadi. Ya, kita kan ini kan sering mendengar dari beberapa umat kita sendiri atau bahkan kita mungkin pernah juga bertanya begitu ya. Umat Katolik itu katanya menyembah berhala. Ketika kita berdoa, katanya kita menyembah berhala kalau kita berdoa di depan patung Bunda Maria atau di depan patung santo ini atau santo itu. Sebenarnya bagaimana kita merespon ini, Pak Boris?
Begini Pak Citra, ini memang pertanyaan yang sangat penting. Nah, pertama-tama kita harus merespon dengan tanda kutip kelemah lembutan dan hormat. Ya, Oh. bukan defensif. Ya, Bertahan. bertahan. Bertahan, Ya, betul. Kita harus menjelaskan dengan gamblang. Tidak ada satupun umat Katolik yang percaya bahwa kayu, batu, atau perunggu bisa mendengar doa ini ya. Iya. Yang kita percaya adalah bahwa Yesus Kristus hidup dan bangkit. Bunda Maria ada di surga dan para kudus adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang tetap bersatu dengan kita. Meskipun mereka di surga, kita masih berjarak. Begitu Bapak Citra. Jadi sudah tepat Yang disampaikan oleh Pak Boris tadi, karena dari awal pun kita sudah bahas tentang sejarah gereja, kemudian sejarah bagaimana konteks masyarakat pada saat itu ya. Dan secara historis itu kan tuduhan penyembahan berhala itu memang tidak adil ya. Iya, itu sebenarnya nggak adil. Tidak adil. Karena apa? Dari sisi kekatolikan tidak ada katekismus, konsili dan dokumen resmi gereja manapun yang mengajarkan penyembahan. Iya, iya. Justru sebaliknya, gereja selalu dengan keras menolak setiap bentuk idolatri, penyembahan ya kan. Iya, iya. Jadi katekismus Konsili Trente secara khusus menegaskan bahwa patung bukanlah Allah. Iya, iya, iya. Patung bukanlah, ini harus kita tegaskan Iya. kembali ya Pak ya. Terima kasih nih disampaikan. Iya, Apa itu Pak? Coba. patung bukanlah Allah. Patung bukanlah Allah. Iya, Pak. Iya. Bukan tempat tinggal Allah juga. Oh iya, ini nih sering. Bukan Allah dan bukan tempat tinggal Allah Allah. juga, Iya. iya. Dan bukan pola objek doa itu sendiri. Jadi mengapa tidak adil tadi saya katakan, karena ada juga teman-teman di luar sana itu bilang kalau agama Katolik itu agama yang penyembah patung itu loh ya kan. Iya, Nah, gitu katanya. ini secara tegas kita mengatakan itu tidak adil, tidak fair. Iya. Tetapi ya kita harus memberikan pemahaman-pemahaman. Baik Pak Boris, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Kayaknya Bapak langsung mau menyambut tadi. Nah, ini penting sekali saya rasa supaya tidak salah menilai. Ada kan ada lagu namanya jangan salah menilai. Iya, jangan salah menilai ya. Nah, betul itu ya kan. Jadi analogi yang saya pakai begini dia saudara. Ketika seorang anak memandang foto orang tuanya yang sedang meninggal, Yang sudah ya, yang meninggal, termasuk saya ya yang mengalami sama. ya ayah saya sudah meninggal dan berbicara padanya dalam bentuk foto itu, apakah dia sedang menyembah foto? Saya rasa tidak. Memang ketika saya rindu padanya, saya ungkapkan dengan kerinduan saya kepada fotonya, tapi kan di situ saya bukan menyembahnya. Tentu tidak. Ya, saya di situ mengarahkan kasih dan rindu kepada orang tua yang diwakilkan melalui foto itu. Demikian juga umat Katolik dengan patung ya dan gambar suci sebagai jembatan iman, bukan tujuan iman itu sendiri. Analogi yang sangat simple, sederhana dan sangat mudah untuk dipahami tentunya ya. Iya. Ini ya kan Pak Leo. Iya. Itu kan sangat enak tadi. Nah, sangat mudah juga dipahami. Dan sebenarnya apa yang seharusnya kita perhatikan agar devosi kita terhadap patung suci itu bisa ya tetap fokus gitulah. Iya. Tetap berdasar pada ajaran gereja yang mengatakan itu bukan penyembahan begitu. Ya. Bagaimana itu, Pak? Dan bisa saya kan, Ya, bisa saya silakan. memberikan ini kan, Pak Leo, gambaran ini ya iya. kan, bahwa gereja memang selalu mengingatkan bahwa ada risiko tahayul atau superstisi yang perlu Bahkan diwaspadai. tahayul ya, Pak ya. Iya. Tahayulnya dianggap ya. Iya. Karena memang apa ya, kalau tidak paham dengan ini apa yang diajarkan oleh gereja ataupun histori gereja itu, maka sebutan-sebutan bahwa gereja Katolik penyembah patung itu ada. Makanya gereja selalu mengingatkan itu ya. Jadi ketika orang mulai memperlakukan patung seolah-olah patung itu sendiri memiliki kekuatan magis, atau ketika nilai penghormatan berpindah dari tokoh suci kepada benda materialnya,
Makanya dalam KGK 2111 Ya, 2111. mendefinisikan tahayul sebagai penyimpangan dalam praktik keagamaan yang diwajibkan. Jadi formasi iman yang baik dan katekese yang berkelanjutan adalah kunci. Saya ulang ya, formasi iman, Ya. katekese yang berkelanjutan itu adalah kunci untuk menjaga devosi tetap di jalur yang benar. Oh, katekese berkelanjutan itu berarti itu agar tidak menjadi salah memahami ya. Iya. Di katekesekan berarti tentang Iya. patung ini ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasan dan juga pemahaman dan analogi yang disampaikan kepada kita. Nah, sahabat podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan. Kita hampir sampai pada ujung atau kita sudah hampir berakhir dari podcast kita ini. Satulah pesan yang sangat simpel lah dari Pak Leonhard lah dulu ya. Baik, kalau pesannya yang sangat simpel itu tidak bisa saya buat. Oh, nggak Karena bisa, tapi karena sudah saya siapkan panjang. Oke, siap. Boleh lah. Pesan yang sangat menarik lah. Iya, tapi Silakan, sangat Pak. powerful. Ya, oke. Meskipun Silakan. panjang tapi powerful. Silakan Pak ya. Jadi teman-teman yang penonton ini ya, OPKM mau Katolik maupun yang bukan Katolik, Iya, betul. ya kan karena kita di dunia digital ya. Iya, betul. Satu pesan saya, jangan pisahkan iman dari sejarah. Oh, ini penting. Nah, makanya aku bilang agak panjang ini, tapi Iya. penting ya kan. Jangan pisahkan iman dari sejarah. Iya, Betul. silakan Pak. Penggunaan patung dan gambar suci dalam gereja Katolik bukanlah tradisi manusiawi semata seperti yang tadi kita bahas, melainkan ekspresi iman yang berakar dari keyakinan terdalam tentang inkarnasi. Iya. Inkarnasi, Allah masuk ke dalam materi, Hmm. ke dalam daging manusia, Yesus Kristus. Inilah yang membedakan iman Kristen dari semua agama lain. Bisa menjadi jendela menuju yang ilahi. Kita percaya bahwa Allah bekerja melalui benda-benda konkret, air dalam baptis, roti dan anggur dalam ekaristi, dan ya melalui gambar dan patung para kudus yang mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sejati. Wah, luar biasa ya Pak. Agak panjang tapi memang sungguh mengena dan sungguh menukik ya. Tapi Pak, tahu nggak ya, apa intinya? pesannya. Apa intinya Pak? Terdalam sejarah gereja. Dalam sejarah gereja. Iya. Terima kasih Pak. Kalau dari Pak Boris gimana Pak? Bapak Leo tadi mengatakan panjang, ya saya juga boleh dong panjang. Oh, nggak mau kalah, itu dia. Bapak. Oke, Boleh, boleh. Bapak. Tidak demikian. Cek dulu siapa lebih panjang kita. Sama. Oke. Iya. Dan saya menambahkan, mari kita perkaya devosi kita dengan pemahaman yang lebih dalam. Ketika Anda berdiri di depan patung Bunda Maria, ingatlah bahwa Anda sedang bersama seluruh gereja. Anda tidak sendirian. Kita semua satu dalam Kristus, dan patung-patung suci itu adalah pengingat visual yang indah akan persekutuan itu sendiri. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Leonhard dan juga kepada Bapak Boris ya. Ya. Sahabat podcast OPKM yang terkasih. Pembicaraan kita ini sungguh bergizi tentunya ya, sungguh bermakna. Sungguh memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita semua. Para pendengar setia, semoga podcast kita ini memperdalam iman dan juga menambah wawasan dan juga menguatkan cinta kita kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Sampai berjumpa kembali kepada sobat OPKM semua. Sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya. Deus et meus et omnia. Tuhan memberkati kita semua. Salve! Salve! Salve.